Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertemuan ketujuh kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang kajian bioteknologi, kelanjutan dari materi keenam tentang bagaimana bioteknologi ini diterapkan, ya, terutama dalam rekayasa genetika. Nah, bioteknologi tanaman, seperti yang kita tahu, tujuannya diantaranya ada meningkatkan kemampuan tanaman, baik dari produksi, adaptasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan resistensi terhadap serangan UPT, atau mengkreasikan suatu karakter tertentu yang kita inginkan. Di dalam mata kuliah agrobioteknologi tanaman lahan kering, tentu tujuan utama adalah mengimprove atau meningkatkan kemampuan tanaman dalam beradaptasi terhadap sekaman kekeringan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, salah satu cara yang pertama adalah rekayasa genetika. Jadi di dalam bioteknologi ada dua macam. Yang pertama bioteknologi tradisional dengan memanfaatkan mikroba, kemudian agen-agen penyubur tanah, agen-agen hayati yang lain yang dapat membantu tanaman beradaptasi terhadap sekaman kekeringan. Sedangkan yang kedua yaitu bioteknologi. Salah satunya adalah dengan rekayasa genetik. Ada dua cara untuk mentransformasi. Yang pertama dengan bantuan Agrobacterium tumefaciens, dan yang kedua adalah kompartemen bombardment, ya, atau dengan injeksi secara fisik. Oke, kita review sejenak. Ya, di dalam rekayasa genetik, kita harus menyiapkan dulu gen yang akan kita transfer, yang dapat bersumber dari organisme lain. Kemudian kita pasangkan kepada vektor, misalnya plasmid. Kemudian kita transformasi plasmid ini ke dalam agrobakterium untuk diperbanyak sekaligus sebagai perantara, ya. Kemudian setelah itu kita inokulasikan atau kita infeksikan agrobakterium ini ke dalam jaringan tanaman yang sudah kita biakkan. Sehingga agrobakterium ini dapat mentransfer plasmid yang telah kita rekombinasi ini dengan gen yang kita inginkan ke dalam sel tanaman. Itu ya. Kemudian kita seleksi, nah, diperolehlah tanaman rekayasa genetik yang tahan, misalnya yang tahan terhadap kekeringan. Beberapa transfer gen ke tanaman secara fisik. Yang pertama tadi dengan menggunakan agrobakterium, ini menggunakan TI plasmid vektornya, ya. Metode ini cukup efektif, ya, baik efektif, namun terbatas hanya beberapa spesies tanaman tertentu, ya. Kenapa? Karena agrobakterium ini hanya memiliki beberapa spesies inang tertentu. Tidak semua tanaman bisa diinfeksi oleh agrobakterium. Yang kedua adalah mikroprojektil. Nah, ini biasanya banyak digunakan ke hampir semua tanaman, ya, karena memang kita yang penting tanaman itu dapat dikulturkan, secara in vitro dengan kultur jaringan, kemudian kita tembakkan dengan gen yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan virus sebagai vektornya atau viral vektor. Ini untuk viral vektor ini tidak efektif untuk transfer DNA ke sel tanaman, jadi cukup sulit karena kita harus memilih eh, atau menggabungkan cukup banyak apa material tambahan selain gen yang kita inginkan, ya, supaya dikenali ke dalam tanaman, dan ini terbatas kalau untuk transformasi menggunakan virus. Kemudian direct gen transfer dalam protoplas. Ini biasanya terbatas pada protoplas
yang dapat beregenerasi. Kemudian selanjutnya ada metode mikroinjeksi. Ini juga terbatas pada terbatas pada sel-sel tertentu ya, dan butuh keahlian khusus karena mikroinjeksi ini hanya bisa digunakan sekali ya. Jadi selnya yang sudah rusak tidak bisa digunakan untuk mikroinjeksi kembali. Kemudian elektroforasi ini pada protoplas juga ya. Jadi pada saat protoplas regenerasi ini masih bisa digunakan elektroforasi atau menggunakan liposom fusion. Nah, ini biasanya digunakan pada protoplas yang dapat diregenerasi. Nah, artinya untuk transfer gen tanaman meskipun ada banyak metode, tapi yang paling umum digunakan dalam penyiapan tanaman transgenik ya, itu TI plasmid dan mikroprojektil bombardment yang sudah kita ulas minggu lalu ya, tentang dua metode yang paling umum digunakan. Nah, kemudian setelah transfer gen tanaman secara fisik atau transformasi ini berhasil dilakukan, bagaimana kita dapat mengetahui mengetahui keberhasilan transformasi genetik kita pada tanaman yang telah dilakukan? Maka kita perlu suatu penanda, marker atau kita sebut sebagai reporter gene. Nah, untuk lebih jelasnya masing-masing penanda genetik ini nanti dibahas setelah UTS ya. Tapi sekilas saya sampaikan bahwa reporter gen ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas di mana DNA asing terintegrasi ke dalam genom. Jadi untuk melacak gen yang telah kita sisipkan, maka perlu reporter gen atau pelapor ya. Di mana sih sebenarnya? Nah, ini kalau kita biarkan tanpa reporter gen akan sulit mendeteksi. Hanya bisa dilakukan dengan PCR, tapi tidak tahu kalau PCR itu kalau positif ya sudah berarti ada, tetapi kita tidak tahu dia terintegrasi di mana sehingga diperlukan reporter gen. Biasanya untuk reporter gen ini digunakan untuk studi sistem regulasi pada proses transkripsi. Misalnya, oh dia berada di kloroplas. Oh, dia berperan dalam produksi enzim A. Dia berperan dalam metabolisme X. Ya. Nah, itu biasanya kita memerlukan reporter gen untuk memastikan bahwa gen yang kita transkripsi itu berada dalam regulasi atau metabolisme yang sudah kita targetkan. Kalau gen yang kita transfer berada di tidak pada tempatnya ya kan percuma ya meskipun tertransformasi tetapi tidak dapat berfungsi. Ini beberapa contoh reporter gen yang digunakan, misalnya Gus gen ya, atau beta D-glucuronidase. Biasanya berwarna biru ketika substrat ditambah bromo chloroindolil glucuronic acid. Biasanya ini digunakan untuk kuantitas ekspresi. Jadi ketika gen masuk ke dalam tanaman, harapan kita gen itu dapat berperan, gen itu dapat tersintesis ya, dari DNA menjadi protein. Sehingga dengan Gus gen ini kita dapat memantau ya seberapa banyak ekspresi atau gen ini ditranslasi pada tanaman. Ini biasanya digunakan untuk kuantitas. Kemudian yang kedua GFP atau Green Fluorescence Protein. Nah, kemarin kita sudah sampaikan GFP ini bisa diperoleh dari eh, ubur-ubur ya atau hewan-hewan atau tumbuhan yang berpendar. Nah, ini biasanya digunakan untuk penanda secara in vivo. Nah, dengan nama green fluorescence, berarti protein ini nanti berwarna hijau ketika terkena oleh sinar UV atau blue light.
tidak membutuhkan substrat atau kofaktor, tidak mempunyai efek bagi pertumbuhan tanaman. Jadi ini untuk seleksi ya, untuk mengetahui oh di sini sudah tertransformasi, sudah terekspresi gennya ya. Nah, untuk reporter gen ini kita dapat menambahkan di depan ya gen sisipan kita atau di belakang gen sisipan kita. Ada beberapa cara ya. Yang jelas itu harus ada dalam rangkaian gen yang kita transformasi. Ini contohnya yang penggunaan bus ya. Nah, ini ada di belakang ya, di belakang gen yang kita sisipkan. Ini ada tata box promotor, kemudian ada start codon, kemudian ini insert ya, kemudian ini bus atau tambahan reporter gen. Jadi kita bisa meletakkan di belakangnya. Nah, untuk hasilnya ketika gen ini terinduksi atau sudah masuk ke dalam tanaman, kita dapat mengecek ya. Nah, ini misalnya kita potong, kita tambahkan substratnya, maka dia akan berwarna biru. Kemudian untuk melacak ya, misalnya kita merakit tanaman tahan terhadap blas misalnya. Bisa juga nanti teman-teman merakit tanaman tahan kekeringan. Gimana sih sebenarnya eh, gen kita akan berperan. Misalnya gen targetnya nanti berada pada perkembangan akar, maka eh, gus ini harus terekspresi di akar untuk meyakinkan bahwa gen yang kita sisipkan untuk merespon perkembangan akar itu berhasil. Sebagai gambaran, ini saya berikan contoh ketika kita menggunakan reporter gus ya untuk mendeteksi ras avirulen. Nah, pada penyakit bercak daun ini ya belah ketupat ya, bercak belah ketupat atau BLAS, kita gunakan promotor kemudian gus ya. Kemudian antara keduanya ya. Nah, ini untuk yang diinfeksi ini langsung muncul gus ya. Gusnya di sini. Sedangkan yang tidak ini tahan. Ini tidak ada. Jadi gus ini dapat digunakan untuk menandakan di mana gen sisikan kita itu akan dikirim. Nah, ini contoh-contoh ketika kita menginduksi dengan apa ditaruh di gen resisten, maka dia akan terekspresi pada sekitar gejala. Nah, ini ya. Kemudian contoh yang ini ya dalam analisisnya tentu untuk keberhasilan suatu transformasi kita dapat memilih untuk reporter dengan tipe GUS, marker dengan tipe GUS ini harus diambil ya sampelnya dipotong atau digerus. Ini bersifat destruktif. Jadi ini rusak ya kalau kita menganalisis menggunakan ini maka tanaman kita ya rusak ya. Nah, sehingga muncul alternatif yaitu dengan green fluorescence protein. Jadi kita hanya cukup menggunakan sinar UV. Nah, tanaman-tanaman yang menunjukkan warna fluoresen ini berarti berhasil tertransformasi atau berhasil terrekombinasi. Ya, jadi itu beberapa hal setelah kita melakukan transformasi baik dengan bantuan agrobakterium maupun microprojectile bombardment, kita dapat menyeleksi baik secara destruktif, misalnya dengan menggunakan reporter gen GUS, atau yang non-destruktif dengan penanda
green fluorescent protein. Baik, demikian eh, pengantar kuliah kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di classroom. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.